mitra kerja kami di DPR Komisi 4 mencari sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mas Osi, setelah dibongkar ya Pak Yayan dan timnya membongkar, lalu apa yang mau dilakukan? Oke, Mas Budiman, jadi pada prinsipnya kementerian kami memiliki komitmen yang disampaikan Pak Menteri bahwa ingin menyelesaikan isu ini dalam ranah tugas dan fungsi di Kementerian ATR BPN. Paralel tadi pagi Pak Nusron langsung menuju TKP untuk juga menunjukkan sinergitas di Kabinet Merah Putih ini untuk menuntaskan permasalahan ini. Dan juga kami tadi pagi juga menghadap kepada Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono yang juga memberikan arahan agar menyelesaikan isu yang kaitan dengan TUSI yang ada di kementerian kami, yaitu menyelesaikan isu masalah polemik HGB dan hak milik yang ada. Nah, setelah pembongkaran ini dilakukan yang memang merupakan ranah dari perizinannya di KKP dan juga dilakukan oleh TNI AL, kami dari internal Kementerian ATR BPN saat ini Pak Menteri sudah menugaskan APIP yang ada di internal kementerian kami untuk melakukan pendalaman ataupun permintaan keterangan terhadap 4 elemen yang tadi kami sampaikan. Untuk juga mendapatkan kepastian agar pembatalan ini bisa segera dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Sudah jelas faktanya saat ini bahwa itu ada di laut, tinggal kita secara administrasi kita yakinkan agar kemudian hari tidak menjadi polemik kembali. Oke, baik, Zenzi. Cukup Kak, kemudian kalau lihat tren kan yang mengeluarkan sertifikat kemudian akan ditindak atau diapain nih. Kalau menurut Anda, apakah memang beban itu harus dilakukan kepada pelaksana di lapangan? Momentum ini menurut saya rugi kalau hanya sampai kepada bongkaran pagar dan langkah korektif terhadap sertifikat itu. Karena sebenarnya ini fenomena gunung es. Masalah yang disebabkan oleh Kementerian KKP, masalah yang disebabkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan. Ini di bawah sana, di seluruh wilayah Indonesia itu rakyat yang menderita seperti di Tangerang itu banyak sekali. Makanya harus ada satgas untuk sumber daya alam. Tujuannya satu, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pemagaran itu. Yang kedua, langkah korektif terhadap kesalahan penggunaan wewenang. Apa bentuknya? Seperti sertifikat HGB yang ada di Tangerang. Yang ketiga, langkah yang harus dilakukan adalah mencari mindset dari ini. Saya nggak yakin ini hanya perusahaan investor yang punya rencana. Karena dalam waktu yang hampir bersamaan dengan keluarnya sertifikat tersebut, Presiden juga menandatangani tahun 2023 itu peraturan pemerintah tentang penempatan pasir sedimentasi. Pasir yang akan dipakai untuk nguruk ini. Menurut saya terlalu lugu Presiden tahun 2023 itu menandatangani satu peraturan pemerintah. Dalam waktu yang sama ada juga yang mau nambah daratan di Jakarta. Artinya ini terorkestrasi? Terorkestrasi. Sistematis? Nah, yang harus dibongkar, yang harus melibatkan seluruh penegak hukum itu, apa benefit, apa bentuk suap, apa bentuk keuntungan penyalahgunaan wewenang itu pada tahun 2023. Itu harus dibongkar. Oke, baik. Adi, jadi ini kalau yang terjadi, pemerintahan yang lalu kemudian meninggalkan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru. Betul nggak? Ya, saya kira begitu, dan yang paling penting adalah secara prinsip harus ada pengawasan yang ketat terkait dengan sertifikat hak guna dan seterusnya itu, Bang. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan kita semua, ada sekitar 263. Itu sertifikat yang nggak main-main, jumlahnya besar. Itu artinya apa? Kalau ini tidak dijadikan sebagai trigger, akan begitu banyak sertifikat yang lain yang bermunculan terkait dengan pemagaran-pemagaran gaib yang bukan hanya di Kabupaten Tangerang. Mungkin juga di kampung saya di Sumeneb karena ada juga Madura ya? Jangan-jangan ada di situ. Karena tidak diungkap, maka ini menurut saya sebagai pintu gerbang. Tapi secara prinsip, hari ini energi kita itu memang sangat heroik, Bang. Heroik. Ingin mengungkap sekaligus, ingin tahu sebenarnya siapa mastermind, aktor utama terkait dengan pemagaran ini. Karena tentu bukan kaleng-kaleng. Kalau cuma nelayan biasa, udah wassalam ini barang, Bang. Ada cerita memang di negara kita, kalau sudah berkaitan dengan korporasi besar, ini penanganannya agak lambat dan hati-hati. Karena di tengah heroisme itu, tentu saya ingin memulai dari kawan-kawan DPR. Berani tidak sejumlah pihak yang selama ini sudah mulai speak up ke publik, ada yang katanya swadaya
nelayan, panggil aja ke DPR. Ada misalnya perusahaan-perusahaan yang disebut yang punya HGB dan seterusnya, panggil aja audiensi. Bagaimana mereka itu jalan ceritanya punya hak kelola ataupun hak bangun yang ada di situ. Itulah yang saya sebutkan. DPR ini kan selalu bicara atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Jadi nggak perlu bikin pansus, nggak perlu bikin panja. Langsung aja panggil satu persatu. Tanya bagaimana hal ihwal terkait dengan pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini transparan Bang. Dan kasusnya bukan sehari 2 hari. Sejak 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Itu versi nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sering dilaporkan, sering dikeluhkan. Karena ada aktivitas yang saya kira dari pagi sampai malam dan itu cukup mengganggu dan sekarang menguap. Ini adalah momentum bagaimana untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tentu kita tidak mau ini hanya sebatas hore-hore, tepuk tangan, banyak apresiasi, sudah ada pembongkaran di mana-mana, tidak ada endingnya. Tapi kan Presiden Prabowo sudah mengatakan untuk dibongkar. Betul, oleh karena itu bagi saya ketika Presiden sudah turun tangan, nggak ada cerita kementerian-kementerian, pihak-pihak terkait termasuk DPR yang katanya selalu tegak lurus kepada pemerintah untuk tidak mengungkap setuntas-tuntasnya apa sebenarnya motif pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Karena saya sebut goib, karena pemiliknya nggak mau ngaku, nggak protes dan tidak mau akan memperkarakan di jalur hukum. Di tempat yang lain kalau kemudian disegel, dipagarin, protes Bang. Oke. Di Kabupaten Tangerang senyap, seakan-akan tidak ada pemiliknya. Bahkan Bang, kalau kita sebagai rakyat boleh berharap, kalau bisa pagar itu bukan TNI AL yang mencabut, mereka lah yang bikin, yang cabut sendiri, biaya sendiri, nyelam sendiri. Oke. Biar repot sendiri Bang. Ini yang mereka bikin huru-hara, kemudian negara yang bikin repot, kacau juga ini barang Bang. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Itu dia. Oke, Bung Daniel. Jadi target Anda Komisi 4 DPR ini mau dibawa kemana barang ini? Ya, tentu nanti nggak hanya Menteri KPKP yang kita panggil, juga kita akan melakukan RDPU, ya termasuk tadi yang sudah disinggung masyarakat nelayan yang terdampak, yang menyatakan mendirikan secara swadaya, termasuk perusahaan-perusahaan yang sempat muncul namanya. Oh, akan dipanggil juga? Ya, ada agenda seperti itu. Oke. Kapan itu? Minggu depan, karena kan abis ini kita banyak kebentur hari libur, hari besar ya. DPR mengenal libur juga ya? Ya, tapi kan kalau yang dipanggil kan emang nggak ada kegiatan kalau resmi kan. Oh begitu, oke. Kantornya tutup. Kantornya tutup. Oke baik, Pak Yayan. Ya. Rampur sampai dikerahkan ya kendaraan tempur itu. Betul lah. Jadi ini hanya masalah teknis. Jangan dilihat dari konotasi bahwa Rampur pendarat amfibi marinir diterjunkan, ini ada apa? Apakah seolah-olah negara ini sudah seperti Gawat apa? darurat gitu? Gawat darurat dan sebagainya. Enggak lah. Enggak ya? Tapi ini lebih ke masalah teknisnya. Sehingga pada hari Sabtu kita sudah melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan tugboat yang tadi saya katakan memiliki power yang besar. Ternyata setelah dievaluasi pada hari Senin, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut menghadiri undangan Kementerian Kelautan. Di situ kita evaluasi bahwa di perairan tersebut tidak hanya perairan yang kedalaman di atas 3 meter, ada juga kedangkalan-kedangkalan. Oke. Sehingga diputuskan, Bapak Kasal memerintahkan gunakan peralatan yang bisa menjangkau baik di perairan yang dalam maupun yang dangkal. Nah, diterjunkanlah itu. Jadi lebih karena urusan teknis saja ya? Lebih kepada urusan teknis. Satu lagi yang pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidrografi dan Oceanografi itu sudah memetakan, mengeluarkan berita navigasi, KNBPI namanya, kabar navigasi berita pelaut Indonesia. Yang isinya? Yang isinya yaitu di situ sudah ada obstacle, bahaya-bahaya navigasi berupa pemagaran di situ, agar seluruh pengguna laut Hati-hati. itu berhati-hati. Nah ini ya sesuai dengan kita kan referensinya hukum nasional maupun hukum internasional. Di dalam UNCLOS kita sebagai negara pantai memiliki hak dan kewajiban. Oke. Ya, kita sebagai negara pantai memiliki hak untuk melaksanakan penegakan hukum. Oke. Terus kemudian untuk menggunakan ruang laut dan sebagainya. Tetapi kewajiban kita, ingat,
Kita sebagai negara pantai yang dilewati ribuan kapal dari berbagai penjuru dunia lewat perairan kita. Kita wajib untuk memberikan jaminan keselamatan. Oke, Pak Yayan, baik. Jadi setelah pagar laut itu kemudian dibongkar, lalu mau ngapain setelah jeda berikut ini? Tapi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Daniel Johan yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kisruh penemuan